SDM Besti, ketemu lagi di podcast kesayangan kita, SDM Podcast yang selalu seru dan menginspirasi. Tentunya masih bersama kita, host-host yang luar biasa. Ada Sandra, saya Dia, dan juga ada Maya. Oke, gimana nih kabarnya SDM Besti? Pastinya kalian masih terus semangat kan? Hari ini kita spesial banget, kita kedatangan seorang sosok yang luar biasa, seorang diplomat dan juga tokoh jurnalis senior yang mengabdikan dirinya untuk bangsa. Beliau adalah Bapak Suryo Partomo, Duta Besar luar biasa yang berkuasa penuh untuk Republik Indonesia untuk Singapura. Selamat datang Bapak Dubes. Terima kasih loh udah menyediakan waktunya. Saya terima kasih udah diundang di acara yang seru. biasa ya. Tiba kedatangan Pak Dubes, kita senang banget Pak, tidak bisa diungkapkan ya. Dengan kata-kata. Benar. Biasanya podcast tamunya 3, wawancara 1. Ini Gitu. gimana? 3, ini lebih seru. Iya. Udah siap-siap belum nih Pak terima pertanyaan dari 3 wanita ini? Wah, dan senang hati. Oke, Pak Dubes, kan perjalanan karir Bapak itu kan inspiratif banget ya, dari seorang jurnalis senior, memimpin redaksi di media besar, sampai sekarang menjadi seorang duta besar. Nah, boleh nggak sih Pak diceritakan apa yang awalnya mendasari keputusan Bapak untuk akhirnya memilih dari jalur dunia pers ke diplomasi? Sebetulnya accident, karena ini kan bukan jalur yang dicari, tapi kesempatan yang datang dan diberikan. Jadi saya selalu katakan, kalau tidak ada orang seperti bos saya di Metro TV, Pak Surya Paloh, yang mempromosikan saya kepada Presiden Joko Widodo, mungkin tidak pernah akan datang kesempatan. Dan kalau Pak Jokowi ketika itu juga tidak merespon dan tidak menganggap sebagai sesuatu yang penting, tidak pernah akan ada juga kesempatan saya menjadi duta besar. Jadi kesempatan itu yang kemudian datang, dan ya saya bersyukur punya kesempatan. Paling tidak tadi saya katakan Sandra ya, ini kan kesempatan untuk berbakti lah ya. Iya. Mengabdi, coba apa sih yang kita bisa berikan untuk Republik ini, karena selama ini kan wartawan kerjanya kritik pemerintah. Iya. Benar. Sekarang harus siap dikritik ya Pak, jadinya ya. Sekarang kan pemerintah. Iya, pemerintahnya. Artinya bedanya yang kemarin dengan sekarang, saya tidak cukup hanya berhenti untuk Memberikan ide. complaining, bahkan mengkritik, tetapi saya harus membuktikan bahwa pikiran-pikiran saya itu bisa dijalankan, bisa dilaksanakan. Dan yang paling susah lagi adalah apa yang jadi pikiran itu bermanfaat atau tidak untuk banyak orang. Karena sekali lagi pemerintah bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada warga negara Indonesia, khususnya sedang ada di luar negeri, dalam hal ini di Singapura. Jadi bukan pekerjaan yang mudah, tapi sekali lagi saya bersyukur ada kesempatan itu datang, dan paling tidak saya mencoba untuk melakukan yang terbaik, apa yang saya bisa lakukan. Nah, kembali lagi yang tadi saya katakan, sekarang tidak hanya sekedar mengkritik, coba kamu kerjakan, ya kan? Coba pikiran-pikiran yang katanya idealis itu bisa nggak dilaksanakan, gitu. Itu aja. Betul. Ya, jadi Bapak barusan ngomongin tentang gagasan, ide-ide, dan saya pernah dengar Bapak bicara di, kalau nggak salah di resepsi diplomatik, Bapak sempat bilang kalau Bapak dulu pernah diundang oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew, dan beliau bilang bahwa para wartawan ini seperti politician without responsibility, kalau saya nggak salah flashback. Yeah. Jadi artinya cuma memberikan gagasan seperti yang Bapak bilang. Nah, sekarang role Bapak sebagai dubes itu kan harus mengeksekusi. Menurut Bapak berat gak sih, apa tantangannya yang dan bisa langsung eksekusi, dan tadi Bapak bilang bukan hanya sekedar eksekusi tapi harus bermanfaat juga bagi banyak orang. Ya, saya beruntung dalam perjalanan karier saya sebagai wartawan, saya tidak hanya menjadi reporter yang bekerja untuk menulis berita,
tetapi dalam karier saya mendapat kesempatan juga untuk menangani manajemen. Saya di Kompas pernah menjadi editor, pernah menjadi redaktur pelaksana, pernah menjadi pemimpin redaksi. Saya pernah menjadi wakil CEO untuk grup Kompas Gramedia yang harus memikirkan 40.000 karyawan. Kemudian ketika saya pindah ke grup media, saya menangani Metro TV, saya harus membuat bagaimana Metro TV itu bisa survive, kontennya bagus, tetapi secara bisnis juga bagus. Karena berbeda dengan TV berita di luar negeri. TV berita di luar negeri itu kan mereka kabel. Jadi orang kalau mendapatkan informasi itu harus berlangganan, harus membayar. Di Indonesia TV berita itu free to air. Jadi tidak ada pendapatan dari audiens. Orang yang menonton tidak bayar apa-apa. Karena itu kan harus didapat dari iklan. Nah, untuk bisa membuat televisinya kemudian bisa survive, bisa terus berjalan, itu kan butuh kapital. Ya. Dan kapital tidak bisa datang dari shareholder terus. Harus kita bisa menghidupi televisi itu supaya kemudian bisa terus berjalan. Yang lebih sulit lagi selama ini pengalaman yang saya alami itu adalah bagaimana semua karyawan itu merasa punya harapan dan punya masa depan. Karier mereka harus meningkat. Dan bahkan karena mereka itu makin tumbuh, keluarganya juga makin besar, dia butuh juga pendapatan yang lebih layak. Dan perusahaan harus mampu memberikan remunerasi ya yang memadai untuk membuat wartawan itu bisa berkonsentrasi penuh kepada profesinya, menghasilkan karya-karya yang baik, yang kemudian memberikan pencerahan, enlightening kepada pembacanya, dan itu harus dengan pikiran yang dengan pikiran yang penuh. Dan pengalaman itu di dua organisasi itu, satu dengan 40.000 karyawan yang begitu besar, satu lagi dengan karyawan yang tidak mungkin hanya 10.000-an, tetapi juga mereka dengan biaya operasi yang jauh lebih tinggi. Televisi lebih tinggi cost-nya dibandingkan cetak di printing media. Ini yang membuat menjadi pelajaran bagi saya adalah semua apa yang ada dalam gagasan itu harus bisa visible untuk dilaksanakan. Bisa workable, bisa bermanfaat, bisa memberikan return yang memadai. Bedanya sekarang sebagai duta besar, saya tidak harus return itu dalam sesuatu yang cash and carry. Tidak harus sesuatu yang immediate datang. Ini adalah bagian dari investasi negara yang harus membuat masyarakat itu bisa menjadi lebih mempunyai kemampuan, bisa menjadi lebih besar, dan mereka menjadi tumbuh sebagai warga negara yang produktif. Jadi bedanya yang kemarin saya di private sector, itu harus membuat operasi dari perusahaan itu berjalan sehat, supaya kemudian idealisme itu bisa diterapkan. Karena idealisme itu kan tidak bisa jalan kalau tanpa ditopang oleh kapital. Kapital itu harus datang dari operasi kegiatan bisnis yang memang menguntungkan. Jadi tiap hari yang saya pikirkan, bagaimana perusahaan itu ibaratnya tidak boleh gaji karyawan itu terlambat dibayar. Tidak boleh biaya untuk melakukan liputan dalam negeri maupun luar negeri tidak bisa terbayarkan. Bagaimana saya harus mereplace peralatan kalau ada kerusakan, misalnya mic-nya rusak, kameranya rusak, ya kan, studionya bocor, gedungnya bocor, itu kan harus bisa diperbaiki, harus bisa dapat kapital. Di pemerintahan tidak seperti itu, tidak harus kemudian
immediate kemudian dapat return-nya. Tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana kehidupan proses berbangsa bernegara itu bisa berjalan dengan baik sehingga semua warga itu bisa menjadi lebih bisa lebih tenang menjalankan profesinya, dan kemudian ketika mereka berhasil untuk mengembangkan dirinya, bahkan kemudian menjadi pribadi-pribadi yang produktif, menghasilkan hasilnya, itu yang kemudian bisa mereka pakai untuk membayar pajak. Dari pajak itu yang kemudian dipakai untuk investasi, dikembalikan untuk memutar kembali supaya kemudian spiral itu kemudian naiknya ke atas. Nah, kita lihat belajar dari negara-negara lain, ya Singapura misalnya. Sama-sama Indonesia dengan Singapura tahun 60 sama-sama miskin. Iya. Betul. Sama-sama pendapatannya cuma $300 USD per kapita. Ya. Tapi mengapa kemudian Singapura dalam waktu 50 tahun tiba-tiba bisa melompat tinggi gitu? Kita melompat tapi tidak terlalu tinggi gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang pekerjaan rumah dari saya yang ketika sekarang menjabat sebagai duta besar adalah bagaimana negara itu hadir untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga negara Indonesia dari Singapura supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Wow, luar biasa. Merinding Pak Satya deh. Ya, nah Pak Dubes kan udah kurang lebih 5 tahun ya di Singapura ya Pak. Terus Singapura ini kan salah satu negara yang hubungannya sangat erat sama Indonesia. Kira-kira ada nggak sih Pak pengalaman Bapak atau tantangan Bapak selama 5 tahun ini menjabat? Apalagi kan waktu itu Bapak datang ke sini 2020 ya? Iya, Ya baru COVID. Waduh. Itu baru-baru COVID. Bisa nggak sih Pak Bapak sharing ke kita apa sih tantangan terbesar Yang Bapak dihadapi. yang Bapak hadapi? Yang pertama adalah apalagi membangun di organisasi, apalagi kemudian konteks negara, kita kan tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Kalau semua orang bisa melakukan kontribusi dan membuat tim yang kuat, itu semua bisa kita laksanakan. Karena itu ketika pertama kali saya datang, saya sampaikan pada teman-teman di KBRI misalnya, saya nggak butuh Superman. Karena Superman dalam kehidupan nyata itu tidak pernah ada. Tapi yang saya butuh adalah super team. Kelemahan di Indonesia dari hasil perjalanan saya, selalu saya kritik waktu saya menjadi wartawan adalah kita itu terlalu silo. Antar departemen itu dia bekerja atas kepentingan departemennya. Kita tidak pernah mau tahu departemen lain mengerjakan apa. Yang Kepentingan penting pribadi ya Pak ya. karena itu selalu kritiknya di Indonesia paling lemah adalah koordinasi. Iya. Karena satu bagian dengan bagian lain nggak mau ngobrol. Nah, saya ingin ajak pada teman-teman, ini kita harus bangun super team. Apalagi kemudian ketika saya sebelum berangkat, kebijakan besar dari pemerintah. KBRI hanya sebetulnya perwakilan dari policy yang ditentukan oleh presiden. Policy presiden kita itu adalah bagaimana Indonesia bisa mendorong pertumbuhan ekonominya, masyarakatnya lebih sejahtera, ya kan? Dan karena itu kebijakan diplomasinya diminta ditekankan kepada diplomasi ekonomi. Bagaimana kemudian kegiatan promosi untuk investasi, untuk perdagangan, untuk turisme itu bisa kita gencarkan supaya kemudian orang tertarik tahu mau investasi, mau berdagang, kemudian mau berwisata ke Indonesia. Itu PR yang harus dilakukan. Ya. Kembali lagi, ini hanya bisa dilakukan kalau kita kerja sama-sama. Bahkan kita harus mengajak teman-teman diaspora yang ada di Singapura untuk sama-sama punya pikiran yang sama. Untuk paling tidak kita kan yang menjadi duta kan bukan hanya saya. Iya. Ya, Mbak Maya juga duta, Mbak Sandra duta, Mbak Dia duta. Kalau kemudian Mbak Dia itu melakukan sesuatu yang hebat di Singapura misalnya, orang akan bilang kan bukan cuma dia katakan, oh dia hebat, wah ini orang Indonesia hebat juga gitu. Itu kan yang harus dibangun, yang tadi saya katakan spiral itu kan harus ditarik ke atas.
Jadi membawa nama Indonesia ya Pak. Iya, jadi yang kayak coba lakukan adalah, ayo bagaimana kemudian kita membangun kolaborasi, ya bahkan sekali lagi ini harus pentahelik, jadi pemerintah, dunia usaha, civil society, akademia, bahkan wartawan itu harus ikut sama-sama untuk semangat yang sama. Kita mau maju ke sini. Indonesia sudah menetapkan 2045 Indonesia emas. Apa sih yang disebut dengan Indonesia emas? Itu kan harus dibuat menjadi sesuatu yang visual, jangan abstrak. Kalau kemudian Indonesia emas, apa yang disebut dengan emas? Ada ukuran-ukurannya. Saya dalam hal ini misalnya, saya ajak teman-teman, investasi dari Singapura ke Indonesia itu dalam beberapa tahun terakhir, ketika saya pertama kali datang, mungkin 7 tahun terakhir, itu selalu paling tinggi. Tapi angkanya tidak pernah lebih dari 10 miliar dolar. Saya katakan sama teman-teman, ayo kita ubah dari yang single digit, kita upayakan menjadi double digit. Nah, yang saya lakukan tahun 2000, investasi Indonesia Singapura ke Indonesia itu 9,8 miliar. Wow. Ya. Pertama kali saya datang sudah 9,8. Artinya saya udah punya modal yang luar biasa. Tetapi karena Covid ternyata turun. Jadi 9,4. Tahun 2022 saya ajak teman-teman, ayo mumpung juga kondisi Covid-nya sudah mulai turun, kita promosi, kita gencarkan, kita buat kolaborasi dengan banyak pihak. Bahkan kita ajak orang Singapura untuk sama-sama bekerja. Mulai tahun 2022, pertama kali kita nembus double digit menjadi 14,6 miliar. Tahun 2023 naik lagi menjadi 16,6. Tahun 2024 sekarang kita sudah nembus 20 miliar dolar. Double ya Pak ya? Double. Jadi saya berharap nanti ada target lagi supaya kemudian bisa naik. Kalau sudah bisa double digit, harusnya triple digit. Karena Singapura sekali lagi kapital yang beredar di Singapura, ya itu datang dari semua negara dan mereka berkumpul di sini. Ada yang memperkirakan kapital yang ada di Singapura itu 4 triliun dolar. Saya katakan kalau kita bisa dapat 1% itu double digit, itu udah 40 miliar dolar. Tapi kalau kita bisa dorong 10% saja dari 4 triliun dolar itu udah 400 miliar dolar. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana membuat uang yang ada di Singapura itu lebih mudah, lebih lancar untuk mengalir ke Indonesia. Dan itu harus dengan proyek-proyek yang memang atraktif. Kemudian dengan easy doing business yang membuat orang nyaman untuk datang. Betul. Sekali lagi ini tidak bisa dikerjakan satu orang, tidak bisa dikerjakan oleh KBRI, tapi ini harus dikerjakan bersama-sama. Tim ya Pak. Tim termasuk di Indonesia. Karena pada akhirnya semua rencana investasi orang mau berlibur, mau pergi berlibur, yang memastikan bahwa dia aman berlibur di Indonesia siapa? Yang Kan lokal. pemerintah daerah. Ya. Betul. Bukan lagi. Kita sudah promosi, ayo datang ke Indonesia. Begitu datang ke Indonesia, kita udah promosi, datang tiba-tiba balik lagi. Jong. Pak, ternyata susah investasi di Indonesia, Pak. Bapak bilang gampang, Pak. Saya mau ketemu ini susah, mau ketemu ini susah. Itu fakta yang dihadapi. Tapi paling tidak dalam 5 tahun ini kita melihat trennya naik terus nih. Sudah 20 miliar dolar. Harapannya terus naik. Kembali lagi, spiral ini harus kita dorong terus ke atas. Kuncinya satu, kolaborasi, kerjasama. Jadi yang saya tangkap itu adalah bersatu kita teguh. Iya. Terima kasih Pak. Jadi pun saya suka lihat IG Bapak ya, very aktif ya Pak ya. Dan saya bisa katakan nggak hanya urusan politik aja, melulu politik, tapi benar yang kayak Bapak sebutin tadi, Bapak benar-benar merangkul semua. diaspora yang ada di sini. Bapak aktif di kegiatan asosiasi ini atau kelompok ini, kelompok itu. Dari situ, dari Bapak jelasin sekarang baru nangkap sayanya. Oh, itu adalah bagian Bapak untuk kita juga timnya Bapak sebenarnya untuk sama-sama bantu merealisasikan visi Bapak. Betul, Mbak Sandra. Karena kembali lagi,
persoalan terbesar yang sebetulnya kita hadapi tetapi tidak terlihat itu adalah trust. Iya. Ya, betul. Jadi rendahnya trust. Jadi tidak bisa taken for granted. Seakan-akan Indonesia Singapura. Itu kita punya trust yang tinggi. Kita tidak punya trust yang tinggi. Nah, trust itu harus dibangun. Betul. Kita harus membangun trust. Bagaimana cara membangun trust? Komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Yang tadi saya katakan, dengan semua stakeholder. Saya tidak cukup hanya bertemu dengan pejabat-pejabat Singapura. Tidak cukup. Mereka bisa mengerti, ya kan? Tetapi kalau kemudian yang melakukan eksekusi kan dunia usaha. Kalau saya tidak bangun komunikasi teman-teman dunia usaha Singapura, mereka juga tidak pernah mau datang ke Indonesia. Karena itu harus bangun juga komunikasi. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, untuk kemudian orang Singapura secara keseluruhan bisa, wah orang Indonesia oke ya, segala macam. Bangun kerja komunikasi dengan komunitas Singapura. Saya pernah satu kali, tahun lalu ya, kaget saya dihubungi oleh Jamiah Singapura. Mereka kan tiap tahun ada Award. Kayak konferensi. award, ya kan, ibu teladan, ya kan, exemplary woman, Iya. ya kan. Setiap tahun itu yang menyerahkan siapa? Harusnya presiden Singapura. Karena setahun sebelumnya itu yang menyerahkan adalah Presiden Halimah Yacob. Tahun 2024 tiba-tiba saya ditelepon, Pak, berkenan tidak Bapak untuk menyerahkan award ini? Ya, saya bilang, loh, kok saya diundang? Ini kan untuk perempuan Singapura, biasanya yang menyerahkan Presiden Singapura. Saya tidak tahu apa yang terjadi waktu itu, apakah kemudian presidennya sedang tidak ada di Singapura ya. Tapi saya menjadi orang yang diminta untuk menyerahkan penghargaan itu. Mengapa saya mau? Karena ini adalah bagian untuk membangun trust. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa kami bersahabat dengan Singapura dan kami dengan penuh rasa persahabatan ingin menjadi bagian dari Singapura. Itu gesture ya yang kemudian mudah-mudahan amplifyingnya adalah orang-orang Singapura merasa bahwa oh iya ya. Sampai sekarang teman-teman jamaah Singapura juga bingung. Iya kenapa Pak Tommy yang diminta ya? Tapi menurut saya itu baik. Di satu sisi mereka menghargai Indonesia. Betul. Dan kita juga harus meresponsnya dengan sangat positif karena ini adalah genuine request ya. Jadi permintaan yang menurut saya sangat tulus ya, buat ingin dia menjadi bersahabat. Tahun ini yang menyerahkan siapa? Bapak. Bu Halimah Yacob. Lagi. Kita ada Jadi di antara dua, Bapak datang kan? saya kan, tapi di antara dua itu Ibu Halimah Yacob, terus saya sekarang Ibu Halimah Yacob. Luar biasa. biasa ya. Dan pertanyaan saya juga udah dijawab semua sama Bapak, jadi nggak usah ditanyakan lagi. Kita juga sebagai orang Indonesia yang ada di Singapura juga merasakan sih Pak, sekepemimpinan Bapak selama ada di Singapura selama 5 tahun ini perubahannya tuh Luar biasa. luar biasa ya. Kita juga ngerasa kalau datang ke KBRI itu ya KBRI adalah rumah gitu, semuanya ramah ya. Kemudian Hangat. ya event-event kita juga disupport dengan baik oleh KBRI gitu. Jadi seneng banget. Apalagi ibu. Iya, aduh. Ya, dan kalau boleh tahu harapan Bapak ke depannya, nanti kan periode Bapak akan berakhir ya. Itu sedih banget loh kalau Sedih banget. ya. Ke depannya harapan Bapak untuk KBRI Singapura apa sih, Pak? Ya harus terus bahwa namanya Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pemiliknya siapa? Indonesia. Rakyat Indonesia. Itu rumahnya orang Indonesia. Itu bukan rumahnya Kementerian Luar Negeri. Iya. Karena itu saya rekamerkan. Jangan jadikan KBRI seperti Menara Gading. Yang hanya bisa dilihat indah dari jauh. Tetapi orang tidak bisa melakukan Menjangkau. apa-apa. Kadang takut ya rasanya kayak kita
oh bapak ini pejabat gitu, terus kita kayak Kita dulu kan dulu biasa, gitu ya, kayak kita kita dulu gitu. canggung, takut Ini gitu. curhat nih Pak ceritanya. Tapi kan sekarang kita ngerasa kayak sekarang kita Deket. bisa ngobrol sama bapak, sama ibu juga kita bisa deket, sama staff juga gitu. Semuanya alhamdulillah humble. Karena kan pejabat negara itu kan sebetulnya abdi negara. Tugas saya selalu sampaikan pada teman-teman, tugas kita cuma 2 kok. Melayani dan melindungi. Cuma itu. To protect and to serve. Aku sedih. Orang kalau mau memberikan pelayanan, yang kamu bisa paling harus kamu miliki itu apa? Hati. Betul. Kalau kita tidak punya hati, ya kan, kita tidak pernah bisa melayani. Melayani itu harus dari dalam dan harus tulus. Selalu saya sampaikan itu. Nah, saya berharapnya apa dia? Saya berharap pergantian pimpinan, ya, itu akan selalu terjadi. Iya. Apakah itu menteri atau presiden. Tapi republiknya kan tidak akan pernah berubah. Betul. Nah, saya selalu menggunakan, saya tiap kali menyelesaikan jabatan di Kompas, menyelesaikan jabatan di Metro TV, selalu saya katakan, jangan pernah merasa bahwa hanya satu orang yang bisa melakukan. Harus semua orang bisa melakukan. Karena itu kembali lagi, teamwork penting. Saya selalu menggunakan filosofi apa dia? Saya menggunakan filosofi pertandingan balap sepeda. Dalam pertandingan balap sepeda yang dalam velodrome, ya, itu ada satu nomor namanya team pursuit. 4 orang pembalap sepeda, mereka balapan, muter gini. Yang apa yang dilakukan oleh mereka? Setiap satu putaran, pemimpinnya berubah. Jadi orang yang tadinya di belakang, itu tiba-tiba sudah satu putaran, ini yang paling depan dia akan naik ke atas, ini menggantikan, dia akan ada di belakang. Terus gitu. Siapa yang paling lancar untuk melakukan pergantian kepemimpinan, dia yang menang. Iya. Kenapa? Karena dengan mengganti kepemimpinan itu akan ada akselerasi makin cepat. Ya kan? Kalau orang yang memimpinnya itu lagi, sesudah berapa tahun dia akan kehabisan ide. Yang paling dikhawatirkan, dia kemudian menjadi merasa sudah terlalu comfortable. Tidak lagi ada tantangan, tidak ada keinginan untuk melakukan terobosan dan dianggap menjadi sesuatu yang rutin. Itu yang paling bahaya. Karena itu saya merasa senang. Memang harus sesudah 5 tahun waktunya. Kita harus percaya. Dan itu tugas pemimpin yang di Jakarta untuk meyakinkan bahwa yang menggantikan itu harus bisa membuat ini menjadi lebih cepat. Pelayanannya menjadi lebih baik, ya kan, perlindungannya menjadi lebih baik. Cepat dalam arti memberikan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini PR yang sekali lagi Harapannya Pak. harapannya, ya. Dan saya yakin seharusnya kita belajar dari Singapura ya. Iya. Iya. Saya 5 tahun di Singapura, saya belajar banyak. Saya kemarin pamitan ke Presiden Tharman, saya pamitan kepada Senior Minister Lee Hsien Loong. Saya katakan, saya belajar banyak dari Singapura. Dalam hal apa? Yang tadi juga dia, ya kan, Singapura, pemimpin, kekuasaan, dia praktikkan. Power is not privilege. Power is not privilege. Iya. Ya kan? Kekuasaan itu bukan hak istimewa. Power adalah bagian untuk kamu melakukan pengabdian, memberikan yang terbaik kepada siapa? Kepada orang yang kamu pimpin. Jadi bukan untuk saya. Di Singapura itu dipraktikkan. Coba lihat pejabat-pejabat Singapura begitu humble, Iya. ya kan? Sederhana sekali Pak. Ya kan? Iya. Kemudian dia merangkul. Betul. Mana ada jarak antara pejabat Singapura dengan masyarakat. Betul. Datang, nggak ada tuh pengawal yang tiba-tiba menolak dia datang. Ya kan? Datang ke rumah. Dia persilakan datang, dia ngobrol, dia datang. Pak, selfie. Suasananya dibuat apa? Hangat. Hangat. Saya belajar dari mereka.
saya praktikkan apa yang saya lakukan selama ini adalah bagian dari, wah, memang kekuasaan itu bukan sesuatu yang harus dinikmati sebagai wah ini hak saya, bukan. Kekuasaan itu adalah balik lagi untuk melayani. Dan ketika orang yang dilayani itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik, disitulah dia kemudian mendapatkan kepuasan itu. Balik lagi, bukan pertama-tama untuk dirinya. Ini yang menurut saya pelajaran terpenting, sekali lagi, bagaimana pejabat-pejabat Singapura. Tidak ada operator, ya kan? Tidak ada pengawal, tidak ada supir, ya kan? Iya. Kalau perlu dia jalan kaki, dia naik kendaraan umum. Dan Singapura beruntung kan, aman, ya. Iya. Kemana-mana juga nggak jauh. Saya juga selalu gitu. Kalau dari Orchard jalan kaki aja pulang, ya kan? Kalau misalnya dari mana, dari MBS mau pulang, naik kereta aja. Dan Bapak itu juga- kita rasakan sih Pak. Bapak juga Ya, kan ini saya- naik kendaraan umum. Saya selalu merasa, saya tuh dari dulu ya, bukan dari sekarang, dari dulu. Supir saya tuh kan punya keluarga. Kalau saya kuasai dia dari Senin sampai Jumat, tiap hari sampai jam 10 malam, jam 11 malam, terus kapan dia ketemu keluarganya? Iya. Saya kalau udah terlalu malam tuh saya selalu guilty feeling. Masa bersalah. Terus kapan dia pulangnya ya? Hanya nunggu saya ketemu orang, makan, ya kan, ngobrol, terus dia ngapain? Kenapa nggak dia gunakan waktunya untuk ketemu keluarganya? Maka saya selalu bilang, kalau terlalu dekat-dekat dan ada MRT, saya bilang, kamu pulang lah ya. Ya kan? Terus bawa pulang pakai apa? Saya pulang kalau ada temannya bawain mobil, saya nebeng, ya kan? Kalau dia nggak ada, naik MRT, ya kan? Kalau nggak ada, jalan kaki, ya. Sambil menikmati Singapura, ya. Jarang. Iya betul. Dan ini alasan juga kenapa kita tuh sangat kehilangan. Kehilangan bapak, apalagi kehilangan ibu. Saya tuh selalu terharu kalau Dia misalnya cengeng nih Pak. Jangan, Mai, tidak ada sesuatu yang tidak tergantikan. kayak kemarin ibu mau pulang, aduh kenapa sih ibu Iya. pulang, kita kan baru deket gitu. Nanti yang paling bahaya, saya kalau udah lebih dari 5 tahun, saya malah jadi raja di sini. Ya kan? Wah, nanti saya tidak peka lagi, ya kan? Saya jadi power is privilege jadinya. Iya. Ya kan? Wah, bahaya. Oke, makasih Pak sudah sharing. Jadi pertanyaan saya udah kayak pertanyaan Kak Dia nih Pak, sudah Bapak Terjawab. borong udah terjawab. Jadi mungkin saya terus mikir lagi. Jadi semua yang Bapak rasakan selama 5 tahun ini Bapak tuangkan ke buku ya Pak ya. Bapak ada buat buku juga ya Pak ya. And then apa objektif dari buku ini Pak? Saya membuat memoir mengenai apa sih hal-hal yang saya jalani dan apa sih proses-proses yang penting. Misalnya saya cerita mengenai COVID. Betapa pentingnya mempunyai lembaga riset yang kuat. Supaya kemudian kebijakan itu tidak didasarkan hanya sekedar intuisi, tetapi menggunakan evidence base. Singapura melakukan itu. Jadi saya tulis misalnya, mengapa Singapura bisa selamat dari COVID? Betapa pentingnya melakukan kerjasama. Bagaimana saya membangun relasi dengan kalangan teman-teman korps diplomatik. Saya ceritakan mengenai korps diplomatik. Bagaimana saya bertemu dengan teman-teman diaspora, ketemu dia. Cerita saya mengenai naik sepeda, yang ringan-ringan saja, tapi intinya yang saya ingin mudah-mudahan kemudian saya bisa bagikan, yaitu tadi betapa pejabat itu nggak boleh mentang-mentang. Betul. Jadi pejabat ya sama dengan rakyat aja gitu. Dan kita belajar dari Singapura. Apa sih yang saya lakukan untuk menarik investasi? Kerjasama seperti apa? Ya mudah-mudahan nanti menginspirasi yang lain bahwa oh harus seperti ini gitu. Ujung-ujungnya tetap komunikasi. Jadi bagaimana membangun relasi, membangun komunikasi sampai terbangun trust,
Nah kalau sudah ada trust, Udah nyaman mau. udah nyaman, orang nggak ada lagi kecurigaan gitu loh. Jadi kalau semua bekerja based on trust, ya kan, ya orang udah. Apalagi kemudian orang itu bisa dipercaya kan. Kalau orang sudah dipercaya, udah. Ya. Bahwa dalam perjalanan itu akan ada up and down segala macam. Contoh bisnis dia. Ya, kan, tidak semuanya orang bisnis itu selalu linear kan. Iya. Iya, Dan betul. tidak selalu, saya belajar dari guru saya di Kompas dulu, Pak Yakob Utama kan. Mas Tommy, harus ingat, tidak selamanya akan datang terang bulan. Kadang-kadang ada gelap. Jangan berpikir selalu akan ada musim hujan terus. Kadang-kadang kemarau. Kalau punya sesuatu berlebih, simpan. Untuk jaga-jaga ketika kemarau datang. Jangan semua dihabiskan pada saat musim hujan. Karena sekali lagi, tidak akan selamanya hujan itu datang. Nanti satu saat kamu akan menghadapi kemarau. Dan itu beliau praktekkan. Jadi itu yang menjadi melandasi, dan saya lihat Singapura bisa maju karena itu. Mereka itu pandai, sangat frugal, ya. Hemat itu yang membuat, selalu dikatakan pepatah kita, hemat pangkal kaya gitu. Iya. Nah itu sesuatu yang saya ingin sharing, berapa value, ya kan, tentunya cerita mengenai Singapura dalam buku saya. Luar biasa ya Pak. Nah ini segmen the best lah untuk kita. Aduh. Ya, kalau bicara soal kepemimpinan ya Pak, pasti kan kita udah nggak perlu diragukan lagi ya, Bapak itu punya banyak segudang pengalaman. Boleh nggak sih kasih satu nasehat penting, prinsip yang selalu Bapak pegang teguh untuk generasi muda saat ini, biar bisa ya mengikuti jejak Bapak lah, sukses. Yang pertama adalah harus, resources itu limited, tetapi creativity itu unlimited. Iya betul. Ya. Kedua, jangan pernah takut untuk mencoba, karena keberhasilan itu tidak akan selalu datang dengan sendirinya. Itu proses, dan bagian dari proses itu, semakin kita tertempa dari proses itu, kita akan semakin lebih tough. Kuat. Itu yang saya kira menjadi pelajaran penting. Dan kemudian ketulusan, Iya. sincere ya. Dan jangan pernah merasa takut untuk memberi, karena tidak pernah ada orang miskin karena memberi. Betul, benar. Nah ini segmen favorit nih Pak. Pertanyaan, mungkin kan Bapak ini dubes ini udah 5 tahun, pasti sering sekali ketemu dengan pemimpin luar negeri, entah itu negara satu dan satu negara lain. Ada nggak sih Pak cerita lucu atau cerita-cerita yang mengharu biru untuk Bapak pas ketemu sama pemimpin ini, ceritanya lucu sekali loh gitu. Atau ada nggak sih Pak cerita-cerita yang mungkin spesial lah untuk Bapak Berkesan. atau berkesan untuk Bapak? Kalau yang di Singapura ya, Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao, ya, itu orangnya sangat hangat. Jadi waktu beliau berkunjung ke sini, kemudian Singapura kan dubes-dubes ASEAN diminta untuk datang, dan kemudian diperkenalkan oleh Perdana Menteri. Ini dubes Indonesia. Terus saya perkenalkan, saya Tommy dari Indonesia. Di mana Indonesia? Dengan muka serius itu saya bilang, Jakarta. Di mana Jakarta? Oh, saya bilang, oh dia dari bercanda. Oh, Indonesia itu tetangganya Timur Leste. Wah, dia ketawa. Senang. Terus sesudah itu waktu makan state banking-nya, tiba-tiba dia datang lagi makan dengan Perdana Menteri Lawrence Wong, dia berdiri, dia datang ke meja kita gitu. Terus dia datengin satu-satu dubes itu. Kemudian pasti pernah lihat fotonya tuh. Dia pegang kepala saya tuh sama kepala
bapaknya dubes dari Filipina. Dubes Filipina sama dia ketawa gitu. Dia bilang, apa itu maksudnya? Dia bilang, wah kasihan banget ya kamu berdua ya, kepalanya sampai botak katanya. Lucu banget. Jadi pemimpin itu ada sisi humanisnya juga gitu. Dan Nggak melulu kaku ya. nggak perlu waktu itu. kaku. Saya kalau pengalaman yang paling berkesan di Singapura dengan pejabat Singapura, dan kemarin kita bernostalgia ketika saya farewell call ke mantan Perdana Menteri Lee Hsien Loong kan. Jadi ceritanya waktu tahun 2024 terakhir beliau jadi Perdana Menteri, itu ada pertemuan Leaders Retreat di Bogor, di Istana Bogor. Saya orang yang dekat dengan istrinya Perdana Menteri. Saya dekat sekali sama Ibu Ho Ching. Dan saking dekatnya kita tahu apa kesukaannya. Salah satu kesukaan beliau itu ternyata bika Ambon. Ya. Dari Medan. Ya, dari Medan ya kan. Jadi Nuri kalau punya bika Ambon selalu WhatsApp Bu Ho Ching, Bu, saya punya bika Ambon, saya kirim ya gitu. Satu kotak gitu. Nah, satu-satu waktu ke Bogor, terus ada pertemuan itu. Selesai pertemuan leaders itu ada makan siang kan. Saya bilang sama Menteri Luar Negeri, Bu, tolong bilang sama chef istana dong, siapin kue penutupnya, dessertnya itu bika Ambon. Kenapa bika Ambon? Saya bilang Perdana Menteri itu suka banget Pak. Dan ini adalah leaders retreat terakhir bagi dia. Setelah ini dia akan pensiun. Kan bulan Mei kan dia mundur kan, kasih itu bulan April kan. Oke, Ibu Menlu bilang sama chef istana, coba itu kasih dessertnya itu salah satunya bika Ambon gitu. Selesai makan, keluarlah dessert itu. Ya, dessertnya itu keluar. Dan di depan dia kan bika Ambon. Apa yang dilakukan? Diangkat tuh bika Ambon ya. Ini kan mejanya panjang gini kan. Beliau duduk di sini, depannya beliau kan Pak Jokowi. Saya tuh duduk sebelah ujung, hampir ujung di kiri. Kan banyak menteri itu. Saya paling ujung sana. Terus dia angkat tuh kue bika Ambon. Terus dia belok menghadap saya. Dia bilang, Pak Dubes. Teriak, bukan kan jauh saya. Iya. Pak Dubes, thank you. Masya Allah. Dia cerita, dia Pak senior minister Lee bilang, oh, terima kasih ya, sudah 5 tahun di sini, cukup lama juga. Dia bilang, terima kasih selalu kirim kue. Dia bilang, bika Ambon. Dia bilang kue lapis, bukan tuh bika Ambon. Oh iya bika Ambon. Jadi sama aja dengan ini ya Pak ya, apa promosi ya makanan-makanan Indonesia. Makanan ini. Ya. Ya. Makanya kita kemarin 17 Agustus kan ada promosi makanan Indonesia. Sekarang saya senang misalnya atasnya perdagangan buat namanya komunitas rasa Indonesia kan. Ada 60 restoran sekarang di Singapura. Dan kemudian kami dari KBRI memberikan sertifikat namanya Rasa Indonesia kepada semua restoran itu. Dan ternyata memberikan manfaat yang bagus untuk restoran. Betul. Karena Singapura tahu sendiri kan, semua harus certified kan. Ya kan dokter aja semua sertifikasinya taruh gitu. Termasuk sertifikat Rasa Indonesia itu. Dan yang menyenangkan itu kan harus ditandatangan. Yang tanda tangan 2. Yang satu tanda tangan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Jakarta, satu lagi Dubes RI Singapura. Karena itu mereka kemarin mungkin sebulan lalu ya, itu mereka bikin farewell dinner untuk saya. Teman-teman komunitas restoran, dan mereka menyebutnya komunitas Rasa Indonesia. Makanya saya tulis juga nanti di buku itu ada komunitas Rasa Indonesia. Itu gagasan dari Bapak ya. Itu bagian dari gastrodiplomasi. Oke, terima kasih Pak, udah banyak sharing. Satu pertanyaan terakhir boleh Pak? Iya. Kalau Bapak bayangin Indonesia 20 tahun ke depan ya Pak ya, apa satu harapan yang Bapak ingin sampaikan khususnya kepada diaspora yang ada di Singapura?
Saya berharap 20 tahun yang akan datang, saya berulang kali sampaikan ini, kita ini sekarang dipertimbangkan jalan. Karena waktu untuk memanfaatkan bonus demografi kita tinggal 20 tahun. Jadi pertanyaan standar ini jadi relevan nih 20 tahun. Jadi 2045 itu menjadi titik penentu apakah Indonesia akan menjadi negara yang tua setelah kaya. Tua setengah. Ya, seperti bangsa Jepang. Ya, dia sudah masuk aging society. Iya. Tetapi mereka sudah kaya. Sehingga kemudian di hari tuanya dia tidak merepotkan siapa-siapa. Iya. Dia bisa menikmati masa tuanya dengan kerja keras yang sudah mereka bangun dan kemudian akumulasi kapital yang sudah mereka dapatkan. Karena itu kan kita tidak melihat orang Jepang menderita. Betul. Mereka betul-betul menikmati masa tua karena mereka menjadi bangsa yang tua setelah kaya. Jangan sampai ya, Indonesia masuk ke kelompok yang kedua. Nanti 2045 kita menjadi bangsa yang tua sebelum kita kaya. Karena kalau itu yang terjadi, maka masa tua kita Sengsara ya. Nyusahin. betul Dan menyusahkan. menderita karena kemudian kalau kita sakit tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit, negara pun tidak mampu untuk membiayai, dan di dunia banyak negara-negara yang kemudian menjadi failed state, tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Indonesia negara yang kaya dengan sumber daya alam, hanya saja kita lupa mendorong peningkatan sumber daya manusia. Iya. Yang kita harus sekali lagi teman-teman yang ada di Singapura ikut bantu adalah jangan sampai sumber daya alam itu justru menjadi kuntukan bagi Indonesia. Sumber daya alam itu harus menjadi berkah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang tua setelah kaya. Wah, obrolan hari ini sangat seru ya Pak, dan banyak 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 manfaat. manfaat dan banyak ilmu juga. Jadi kami tuh banyak belajar dari obrolan hari ini, gimana caranya kita itu biar negara kita atau kita yang di Singapura ini membawa nama baik Indonesia pastinya. Terus itu belajar juga diplomasi seperti Bapak dan juga belajar kepemimpinan Ya, benar. dan yang pastinya komunikasi yang baik. Iya. Wah, Dari keren, Kak jurnalis Maya. hingga dubes ya, perjalanan Bapak itu memberi biasa. bukti ya bahwa passion, ketekunan dan juga kemauan bisa membawa kita hidup dimanapun ya. Ya, dan juga Dimanapun. dimanapun kita, yuk kita bersatu yuk. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita Bahasa runtuh gitu ya. Pokoknya yang saya namplok sampai saya tulis nih Pak. Jadi Tua kita setelah harus kaya. jadikan Indonesia ini tua setelah Kayak Betul. itu harus ya. Jadi ini PR kita semua nih Pak. Betul. Ya, oke. Tadi pertanyaan terakhir untuk diaspora Indonesia Pak. Sekarang boleh nggak Pak berikan nama satu lagi. Satu pesan untuk para pendengar SDM Podcast, terutama mereka yang punya mimpi besar untuk berkontribusi kepada bangsa atau Indonesia Pak. Apa pesan Bang? Saya jujur ya, saya ini kagum sama teman-teman. Salah satunya sama dia. Kenapa? Karena dia memberikan kontribusi untuk mendorong, meningkatkan kompetensi dari banyak orang Indonesia, betul, pekerja migran Indonesia. benar. Berbakti, memberikan itu tidak sesuatu harus yang besar, Iya. ya kan? Memberikan ilmu itu jauh lebih bermanfaat dari segalanya. Training, latihan, keberanian, pelajaran mengenai tata rias pengantin, kosmetik,
Itu menurut saya pekerjaan luar biasa. Yang saya sendiri nggak sanggup. Saya tidak bisa melakukan itu. Karena itu sekali lagi saya selalu kagum sama teman-teman Indonesia ada di Singapura ini, para diaspora ini. Kalian sudah memberikan sesuatu yang luar biasa. Selalu saya katakan, kalau kita punya 1000 seperti dia, dan itu ada di banyak tempat. Wangi Pak kita ini. Ya. Iya. Yang tadi saya katakan spiral itu akan naik. Tapi kalau semua orang itu hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak pernah mau yang tadi saya katakan memberi. Mahatma Gandhi pernah mengingatkan, the world has enough for everybody need. Iya. Ya. The world has enough for everybody need, but never enough for everybody greed. Iya. Jadi cukup satu orang serakah, Itu nggak maka dunia itu tidak akan bisa memberikan kemakmuran untuk semua rakyat. Padahal sekali lagi Tuhan menciptakan bumi dan meyakinkan bahwa bumi yang dihasilkan ini akan cukup untuk memberi makan orang yang hidup di bumi itu. Tetapi menjadi tidak akan cukup kalau ada satu saja dari orang itu yang serakah. Betul. Masya Allah tadi ya. Terima kasih banyak Pak Dubes atas waktu dan juga inspirasi yang Bapak bagikan kepada kita. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan sukses dimanapun berada. Amin. Nanti setelah kembali Amin. ke Indonesia jangan lupa sama kita ya Pak. Ya, Jangan lupa ya Pak. pastilah. Dan terima kasih juga untuk SDM Bestie yang sudah mendengarkan. Semoga sesi kita hari ini, podcast kita hari ini memberikan kalian inspirasi dan wawasan baru. Dan untuk kalian yang penasaran sama isi bukunya Pak Tommy, bisa langsung Pesan. pesan atau follow aja IG-nya. Ya, dan juga jangan lupa follow semua sosial media kita. Nantikan episode-episode berikutnya yang sangat menginspirasi. Iya, sebelum kita tutup tidak lupa ada kata-kata inspirasi hari ini. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Udah disiapin contekan ya sudah Bu. Kata-kata Kata-kata inspirasi hari ini Kak Maya. Oke. Cinta pada bangsa dimulai dari hal yang sangat kecil. Jadilah Mulai. Cinta pada bangsa dimulai dari hal yang sangat kecil. Jadilah integritas di tempatmu berada, dan itu adalah kontribusi terbesar untuk semua bangsa. Cakep. Kak Sandra. Oke, kepemimpinan sejati adalah tentang adaptasi. Jangan pernah berhenti belajar agar kamu tidak berhenti relevan. Ya. Jurnalisme dan diplomasi mengajarkan kita bahwa kata-kata itu punya kekuatan. Jadi, gunakan kata-katamu untuk menerangi kegelapan dan juga untuk menemukan jalan menuju kebahagiaan. Bapak boleh dong kata-kata hari ini. Tanya dong Pak. Tidak salah Tuhan. Jadilah orang yang selalu berpikir untuk kebahagiaan banyak orang. Dan mari kita bersama-sama menjadikan Indonesia menjadi Indonesia rumah bagi semua orang. Luar biasa. Biasa Pak. Terima kasih banyak Pak. Boleh info ke penonton kita Pak, jangan lupa nonton podcast SDM yang selalu seru dan menginspirasi. Jangan lupa untuk selalu menonton podcast SDM yang selalu menginspirasi dan menghadirkan tamu-tamu yang istimewa. Iya. Terima kasih Pak. Thank you Pak. Apa sih sahabat SDM udah nontonin kita. Jangan lupa untuk selalu like, follow dan juga subscribe di YouTube kita. Iya, dan yang mau join untuk bagi inspirasi kepada para pendengar SDM podcast SDM Bestie lainnya bisa langsung hubungi kita ke nomor di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Selalu seru dan menginspirasi. Bye. Menginspirasi.